Nah, apa saja yang menyebabkan manusia itu mendapatkan siksa kubur? Yang pertama, dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Nah, hati-hati nih ya. Ini kayaknya sepele gitu ya, tapi ternyata membuat seseorang itu disiksa di alam kubur. Kalau dia setelah pipis ya, setelah buang air kecil tidak bersih ya, tidak bersuci atau bersuci tapi masih ada najisnya. Nah, ini hati-hati nih ya. Hati-hati. Makanya ketika buang air kecil harus dipastikan kita sudah bersuci dengan sempurna. Jangan sampai masih meninggalkan najis, karena itu bisa menjadikan apa? Di alam kubur nanti disiksa oleh malaikat. Kemudian yang kedua, mengadu domba dengan kebohongan. Maksudnya apa mengadu domba? Misalnya Nazira punya teman A ya. Nah, si A ini juga punya teman B. Si A ini dia ngomongin Nazira sama si B ya. Misalnya si A ini ngomong sama temennya si B, tahu nggak Nazira itu loh misalnya pelit, nggak mau berbagi. Si A nih ngomong sama si B kayak gitu ya. Terus suatu waktu si A ini ngomong juga ke Nazira, tahu nggak Nazira, si B itu loh dia itu pelit, tahu nggak mau berbagi. Nah, jadi mengadu domba ya. Jadi ngomongin kejelekan orang lain di depan orang lain. Biar apa? Biar bertengkar. Biar antara Nazira dan B itu saling membenci, saling bertengkar. Nah, perbuatan si A ini namanya apa? Mengadu domba dengan kebohongan. Nah, hati-hati kalau suka mengadu domba ya, membuat orang lain biar berantem, itu juga membuat apa nanti? Di alam kubur disiksa oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, berbuat ghulul atau mengambil harta yang bukan haknya. Korupsi, mencuri, itu namanya mengambil harta yang bukan haknya ya. Misalnya yang menjadi hak kita itu misalnya uang 1 juta gitu ya misalnya, tapi ada uang 1.500.000 yang seharusnya yang 500.000 itu kita kasihkan teman kita, tapi kita ambil semua ya. 1.500.000 itu kita ambil semua. Itu namanya mengambil harta yang bukan hak kita ya. Hati-hati, perbuatan ini perbuatan korupsi, mencuri, itu bisa mengakibatkan disiksa nanti di alam kubur. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isinya. Nah, ini juga hati-hati ya. Orang yang membaca Al-Quran, bahkan dia ini pandai ya, pandai membaca Al-Quran, pinter, apalagi dia seorang ustadz, ustadzah misalnya, penceramah begitu ya, tapi dia tidak mengamalkan isinya. Nah, perbuatannya itu tidak seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu juga ya mengakibatkan nanti di alam kubur itu disiksa oleh malaikat. Kemudian berbuat zina. Yang keenam, memakan harta hasil riba. Nah, hati-hati. Riba itu apa? Tahu nggak? Riba itu adalah kelebihan harta yang diambil. Misalnya ya, banyak sekali sekarang ini ya, orang nggak punya uang, mau mau pinjam uang di bank ya. Nah, biasanya kalau kita pinjam uang di bank itu kita harus mengembalikannya itu lebih ya. Misalnya kita pinjam uang 1 juta gitu ya di bank ya. Kita pinjam uang 1 juta. Dikasihlah uang 1 juta. Kemudian nanti setelah bulan depan misalnya, kita harus mengembalikan uang itu sejumlah 1.200.000. Nah, kita pinjam uang 1 juta, tapi kita harus mengembalikan 1.200.000. Nah, kelebihan uang 200.000 ini yang dinamakan dengan riba. Nah, hati-hati, orang yang memakan uang riba itu juga nanti di alam kubur akan disiksa oleh malaikat. Jadi itu uangnya haram ya. Kalau kita pinjam uang 100.000, terus ada orang lain pinjam misalnya ya
Ada orang lain pinjam uang kita 100.000 atau 1 juta lah, 1 juta misalnya. Ya udah, berarti yang dikembalikan juga 1 juta gitu. Jangan minta lebih. Jangan minta 1.200.000 misalnya. Kamu nanti ngasih aku 1.200.000 ya. Nggak boleh seperti itu. Nanti hasilnya jadinya apa? Uang itu yang 200.000 itu namanya uang riba. Nah, itu haram ya, nggak boleh dimakan. Uang itu nggak boleh diambil. Kemudian yang ketujuh, orang yang suka berhutang tapi tidak mau membayar, tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Nah, ini hati-hati ya. Bahkan Rasulullah itu tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Nah, orang yang punya hutang, Rasulullah itu nggak mau menyolatkan. Ketika dia meninggal, Rasulullah nggak mau menyolatkan dia. Karena apa? Karena dia masih punya hutang. Hati-hati ya, kalau kita punya hutang harus segera dibayar. Karena apa? Karena orang yang sengaja tidak mau membayar hutang itu nanti ketika di alam kubur dia akan disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, sekarang ada 4 amalan yang bisa menerangi alam kubur kita dan terhindar dari siksa kubur. Ya, kalau kita mengerjakan 4 hal ini, insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Ya, hati-hati. Menjaga sholat 5 waktu ini sangat penting. Karena apa? Karena sholat merupakan amalan yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah. Ya, jadi ketika kita nanti dibangkitkan lagi di akhirat, yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat. Ya, barang siapa yang sholatnya bagus, maka seluruh amalnya juga dianggap bagus. Nah, sebaliknya, kalau sholatnya rusak, sholatnya bolong-bolong, maka semua amalannya ini dianggap tidak ada, dianggap rusak juga. Makanya apa? Kalau kita menjaga sholat, ya itu udah dianggap baik semuanya. Nah, tapi kalau ada orang yang dia ini suka bersedekah, ya, dia ini suka memberi, suka ngasih uang gitu ya, ngasih makanan, tapi dia sholatnya bolong-bolong nih. Nah, nanti ketika di akhirat semua amalan baiknya itu dianggap rusak oleh Allah. Karena apa? Karena dia tidak menjaga sholat. Sholat ini adalah kunci, ya. Sholat ini menjadi ukuran terhadap amal-amal yang lain. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya dianggap baik oleh Allah. Ini ya yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, memperbanyak sedekah. Nah, dengan memperbanyak bersedekah, kita bisa meringankan beban orang lain. Dan masih banyak lagi tentunya manfaat yang didapat dari bersedekah itu. Ya. Selain bisa membahagiakan orang lain, ya, bisa membantu orang lain, dengan memperbanyak sedekah itu bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, banyak membaca Al-Qur'an. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Supaya apa? Al-Qur'an itu nanti menjadi penolong kita di alam kubur dan juga nanti di akhirat. Kemudian yang keempat, memperbanyak bertasbih, ya, membaca tasbih. Tasbih itu gimana bacaannya tasbih? Subhanallah, subhanallah, ya. Memperbanyak membaca tasbih itu sangat besar pahalanya. Ya. Karena apa? Merupakan pengakuan kita bahwa Allah itu maha segala-galanya. Dengan kita bertasbih, kita mengakui bahwa Allah itu maha besar. Allah itu maha semuanya, maha segala-galanya. Ya, nih ya, ada 4 hal yang bisa meringankan siksa kubur kita. Yang pertama, menjaga sholat, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan yang keempat, memperbanyak bertasbih. Nah, kemudian ada 4 hal lagi yang menyebabkan siksa kubur, dan ini harus kita tinggalkan. Apa saja yang menyebabkan manusia itu disiksa di kuburan, di alam kubur?
Yang pertama bohong, ya, dusta atau bohong. Karena apa? Berdusta atau berbohong itu bisa merugikan diri kita sendiri, ya. Karena kita akan dijauhi oleh teman-teman dan membuat diri kita tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Nah, jangan sampai kita itu berbohong, ya, karena bisa menyebabkan nanti di alam kubur itu disiksa. Kemudian berkhianat. Ya, berkhianat itu akan mendapatkan azab dan dibenci oleh Allah. Kemudian adu domba, yang tadi ya, mengadu domba. Mengadu domba itu bisa membuat seseorang itu putus silaturahminya. Tadi ya, membuat orang lain bertengkar dengan orang lain. Mengadu domba namanya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan setelah kencing, setelah buang air kecil. Nah, yang tadi ya, kalau habis buang air kecil, begitu juga dengan buang air besar, ya, maka harus membersihkan sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, najisnya maksudnya ya. Jangan sampai masih ada najisnya. Karena kalau sudah kena najis, ya, baju kita, pakaian kita kena najis, dan kita ini nggak sadar kalau itu sebenarnya najis, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersama sahabatnya suatu hari sedang berjalan di dekat dua kuburan. Dan kemudian Rasulullah mengambil daun kurma, kemudian dipatahkan jadi dua, ya. Daun kurma, pernah lihat nggak pohon kurma itu seperti apa? Jadi daunnya itu lebar dan besar, seperti daun kelapa. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa bentuknya. Nah, suatu hari Rasulullah itu sedang berjalan bersama sahabatnya melewati dua kuburan. Ya, ketika melewati dua kuburan tadi itu Rasulullah mengambil daun kurma, kemudian dibelah jadi dua dan ditutupkan, ditaruh di atasnya masing-masing kuburan tadi itu satu-satu. Nah, sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Rasulullah menjawab bahwa penghuni kuburan tadi itu sedang mendapat siksa, ya, sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, hebatnya Rasulullah ya. Rasulullah tahu apa yang sedang terjadi di dalam kubur tadi itu. Ya, Rasulullah tahu, Rasulullah mendengar bahwa si ahli kubur, orang yang sedang di dalam kubur tadi itu, dia sedang disiksa oleh Allah. Ya, Rasulullah mendengar tangisan kedua penghuni kubur tadi itu. Ya, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, kedua penghuni kubur itu sedang disiksa, bukan karena dosa besar. Jadi bukan karena melakukan dosa besar. Yang satu karena dia suka mengadu domba, dan yang satunya karena tidak bersih saat membersihkan air kencingnya. Nah, jadi hanya masalah sepele sebenarnya. Ya, masalah yang kelihatannya sepele, ya kan? Habis kencing, habis buang air kecil, tapi nggak bersih ininya, ceboknya nggak bersih. Nah, itu bisa mendatangkan siksa kubur. Rasulullah bisa mendengar apa yang sedang dialami oleh orang yang di dalam kubur tadi itu. Nah, ketika kencing, dia tidak membersihkannya dengan baik. Maksudnya air kencingnya yang najis itu mengenai bagian dari pakaian, ya. Kemudian terbawa pula waktu sholat. Jadi nggak sadar kalau ternyata pakaiannya tadi itu terkena najis, ya. Jadinya apa? Sholatnya tidak sah. Nah, makanya kenapa sangat dianjurkan untuk tuntas, untuk benar-benar bersih gitu ya, ketika kita bersuci dari najis setelah kita buang air. Nah, para penghuni kubur itu mereka pasti mendapatkan nikmat atau mendapatkan hukuman, mendapatkan siksa. Tapi Allah tidak menunjukkannya kepada penduduk dunia. Ya, kenapa kita nggak bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur? Karena itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita. Ya kan? Kalau kita bisa melihat apa yang ada di dalam kubur, kita bisa mendengar, kita pasti bakalan sedih, ya kan? Kita pasti bakalan ketakutan, ya, ketakutan di dunia. Jangan-jangan nanti aku di kuburan
di alam kubur disiksa oleh Allah. Akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Makanya itu kenapa kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi di alam kubur. Nah, begitu juga ketika kita nggak bisa tahu, nggak bisa melihat apa yang ada di dalam perut ibu yang sedang hamil, ya kan? Nah, ketika kita nggak bisa melihat apa yang sedang terjadi, itu merupakan kasih sayang Allah. Itu merupakan rahmat dari Allah. Nah, tapi sebaliknya, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan penghuni kubur itu bisa mendengar suara langkah kaki orang yang berziarah. Ya, tapi sebaliknya, kita yang masih hidup itu nggak bisa melihat dan mendengar apapun yang terjadi di alam kubur. Jadi ya, kita kalau berziarah ke kuburan, kita nggak bisa tahu apa yang ada di dalam, ya. Tapi orang-orang yang sudah meninggal tadi itu, mereka bisa tahu, mereka bisa mendengar, dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di alam kita. Nah, makanya ketika kita masuk kuburan, ya, disunahkan untuk mengucapkan salam, ya. Disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kita masuk kuburan, kita mengucapkan salam begitu. Kenapa kok kita nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat apapun yang dialami oleh mayit di dalam kubur itu, ya? Untuk menutupi aib si mayit dan juga keluarga si mayit. Bayangkan kalau misalnya yang di dalam kubur itu sedang disiksa, kemudian kita tahu, nah pasti kita akan mikir, oh ternyata dia dulu banyak dosa, gitu kan. Nah, makanya Allah nggak memperlihatkan, Allah nggak menunjukkan kepada kita siksa kubur itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ditunjukkan siksa kubur, maka tidak ada orang yang berani untuk menguburkan saudaranya yang meninggal dunia. Jadinya orang-orang pada nggak berani untuk menguburkan orang yang sudah meninggal itu, karena tahu nanti ketika dikubur disiksa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah tidak menampakkan siksa kubur itu kepada kita sebagai ujian keimanan bagi kita, agar kita beriman terhadap hal yang gaib, gitu. Jadi kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur, itu adalah sebagai kasih sayang Allah kepada kita, gitu ya. Sudah selesai pembahasan kita tentang alam barzah.